Ya, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang menang, ada yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah berjumpa kembali teman-teman semua di channel yang kita kembangkan ini, channel yang kita dukung bersama. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, kita tetap mendoakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat ya, dan pastinya diberikan kemudahan dalam segala hal dalam menjalankan aktivitasnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita ingin sharing setelah kemarin kita baru saja menyelenggarakan pilkada ya. Pilkada serentak di seluruh daerah ya, 270 daerah ya, tepatnya di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi setelah itu? Tentu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, hari ini kita ingin ngomongin tentang bagaimana menyikapi kemenangan dengan bijaksana. Menang, sikapilah dengan bijaksana. Yuk, kita simak. Kemarin kita berbagi tentang informasi adanya pesta demokrasi pilkada di 270 daerah di Indonesia. Bagaimana hasilnya? Ya, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang menang, ada yang kalah. Meskipun ini masih hasil sementara, tapi banyak juga yang menyikapinya dengan euforia yang berlebihan. Ada yang sudah mengklaim kemenangan, ya, ada yang sujud syukur dan sebagainya ya, dengan kegembiraan mereka. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara menang dan kalah, tentu tidak boleh dilepaskan dari adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang sementara ya, calon yang didukung itu dinyatakan menang meskipun lewat quick count ya sementara, kita ucapkan selamat juga ya, selamat sementara ya. Dan berbahagialah karena semua itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran, kita harus ingat bahwa jika Allah menolong kamu, maka tak akan ada orang yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Karena itu, hendaknya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi teman-teman, melalui surat Al-Imran ayat 160 tadi, kita diingatkan untuk bisa memahami tentang hakikat dari apa yang terjadi dari ketentuan yang Allah berikan ya. Jadi sebagai orang yang beriman, pastinya kita bisa menyikapinya dengan bersyukur apabila diberikan kemenangan ya, ketika calonnya terpilih, dan rasa sabar apabila yang kita dukung itu kalah atau belum berhasil. Ini dua hal yang harus kita ingat melalui pemahaman yang betul-betul menjadikan diri kita sadar bahwa setiap pemilihan itu pasti ada gagal, ada berhasil, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang tidak kalah penting ternyata teman-teman semuanya, yaitu adalah definisi kemenangan bagi kita, para pendukung, para simpatisan dari calon-calon yang kita dukung selama ini. Bahwa definisi kemenangan itu tidak semata-mata hanya melihat proses akhirnya saja, tetapi bagaimana kita bisa melihat niat awalnya, kemudian prosesnya dijalani dengan benar, dengan bertanggung jawab, dan kemudian hasilnya apa yang terjadi itu adalah hasil yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memahami itu, itulah kemenangan sejati, kemenangan yang kita raih sebenarnya. Bukan sekedar nilai hasil akhir bahwa kita mendapatkan suara terbanyak, kemudian ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah. Tapi bagi kita para pendukung, semestinya kita bisa melihat proses yang lain. Bagaimana niatan kita, bagaimana proses yang dijalani ini, apakah sudah benar dan bertanggung jawab, apakah sudah betul-betul melalui proses kejujuran yang kita sampaikan kemarin, kita memilih calon-calon yang jujur dan amanah, atau proses yang lain. Ya, itulah kemenangan yang sebenarnya. Tugas kita hanyalah berikhtiar dan berikhtiar, berusaha dan berusaha, bekerja dan bekerja. Perkara hasilnya berkata lain, tidak sesuai dengan harapan, sikapilah dengan sikap yang positif, sikap yang terbaik, dan sejatinya itulah kemenangan bagi kita. Nah, bagi teman-teman yang kemudian para
calon-calon yang didukungnya kemudian meraih suara terbanyak, meskipun sementara ya, kemudian dikatakan menang versi quick count atau menang nanti versi resmi KPU masih kita tunggu, apa yang kita lakukan? Ya, tidak perlu kita harus merayakannya dengan berlebihan. Dengan bijaksana kita harus melihat kondisi sekarang ini dalam kondisi yang penuh dengan keprihatinan. Ada wabah pandemi yang masih mengancam kita, maka tidak perlulah merayakan kemenangan dengan euforia, mengumpulkan massa terlalu banyak, berkerumun. Itu kan juga penuh dengan risiko. Maka sikap terbaik adalah kita bersyukur atas hasil yang diperoleh ini, ya, bersyukur kepada Allah atas segala yang sudah diberikan, termasuk pencapaian kemenangan melalui pilkada yang kita lalui ini. Bagi para pendukung, ya kita harus bersyukur bahwa Allah memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, berkaitan dengan ini, Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya melalui surat An-Nasr ayat pertama, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya, apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ini menegaskan bahwa kemenangan, ya, kesuksesan, keberhasilan yang kita raih itu adalah pertolongan dari Allah. Tanpa ada pertolongan dari Allah, mustahil, tidak mungkin ada keberhasilan yang kita bisa capai. Dan apa yang harus kita lakukan? Disambung di dalam surat ini masih, ya, di ayat ketiga, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apabila keberhasilan dan kemenangan sudah kita raih, maka bertasbihlah dengan memuji kebesaran Allah, memuji kekuasaan Allah, dan mohonlah pengampunan, beristighfar kepada Allah. Ini yang harus kita ingat, harus kita pahami bersama, bahwa sejatinya kemenangan-kemenangan yang kita peroleh, keberhasilan-keberhasilan yang kita capai, bukan hanya sekedar pilkada, tetapi keberhasilan apapun di dalam dunia ini, ya, kesuksesan tentang pendidikan, rumah tangga, kebahagiaan, pekerjaan, dan sebagainya, itu datangnya dari Allah SWT. Maka jika ada kemenangan, keberhasilan, yakin betul bahwa itu datangnya dari Allah, dan kita harus bertasbih dengan memuji kebesaran Allah dan beristighfar atas apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti beristighfar setelah mendapatkan kemenangan, ya? Karena dalam proses kemenangan atau keberhasilan bisa jadi kita melakukan kesalahan. Dalam prosesnya kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menzolimi orang lain, melakukan kekeliruan, kekhilafan, sehingga wajib bagi kita untuk beristighfar, karena proses dari kemenangan ini mungkin dilewati dengan hal-hal yang penuh dengan ketidakbenaran, ya, ketidakjujuran misalnya. Maka wajib bagi teman-teman untuk beristighfar dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa yang mesti kita lakukan? Yaitu mendoakan, ya, mendoakan kepada para calon kepala daerah yang kemarin kita dukung dan alhamdulillah mendapatkan kemenangan. Ya, kita doakan mereka, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan amanah oleh rakyat dan dijadikan pemimpin di daerah masing-masing, agar diberikan keistiqomahan, jalan-jalan terbaik, yaitu kecerdasan spiritual untuk senantiasa menjadi pemimpin yang amanah, jujur, bisa adil kepada rakyat. Ini penting karena tanpa doa, ya, kita dukungan dari kita semuanya, mereka juga manusia, ya, pastinya harus selalu kita support, ya. Salah satu supportnya adalah dengan kita mendoakan kebaikan untuk mereka agar tetap amanah, ya, memiliki kecerdasan spiritual. Maksudnya, ya, kita harapkan pemimpin-pemimpin kita itu dekat dengan Allah, ya, selalu meminta pertolongan kepada Allah, taat dalam beribadah dan sebagainya. Ini doa yang harus kita panjatkan untuk para pemimpin-pemimpin kita. Yang terakhir, mari kita sikapi kemenangan yang diperoleh buat teman-teman para pendukung dengan tetap bijaksana, tidak perlu harus merayakannya dengan berlebihan, terlebih dalam kondisi yang seperti ini. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah dan merayakan kemenangan dengan sewajarnya saja. Tidak perlu euforia yang berlebihan, tidak perlu sampai menghadirkan sifat-sifat yang sombong atas kemenangan yang diperoleh ini. Jadi itu saja teman-teman, doa terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para pemimpin-pemimpin kita yang terpilih di setiap daerah yang kemarin baru saja melakukan pemilihan kepala daerah, dan mudah-mudahan bangsa kita, negara kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman semuanya, sharing yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah untuk kita jadikan sebagai landasan kita bisa
menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang masih mendukung channel kita ini. Dukung terus Mas Oji Channel dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk menuliskan komentar. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan, segala support yang teman-teman sudah berikan. Demikian sharing dari kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.